Hadirin semua, senang sekali bisa berada di sini di minggu keempat masa jabatan saya sebagai Perdana Menteri Belanda. EJF merupakan platform yang sangat penting bagi kita semua agar dapat bekerja sama secara erat dengan para sekutu kita dalam melindungi beberapa bagian utara untuk meningkatkan kerjasama kita dalam bidang keamanan. Dan itulah hal terpenting di masa-masa seperti ini, di mana kita melihat ancaman gabungan dan fisik dari penyerangan Rusia yang terus berlanjut di Ukraina sebagai ancaman terbesar bagi keamanan masyarakat Eropa. Tetapi tentunya juga ada tantangan geopolitik lainnya yang terjadi di seluruh dunia yang mengaruhi keamanan dan ekonomi masyarakat Eropa. Dan tentu saja kita memiliki NATO sebagai aliansi terpenting kita untuk keamanan kita. Tetapi platform EJF ini sangat penting untuk meningkatkan kerjasama antara Eropa dan pilar masyarakat Eropa dalam NATO. Jadi saya menantikan diskusi-diskusi selanjutnya. Ketetapan kami akan Ukraina sudah jelas. Kami akan terus mendukung teman-teman Ukraina kami, baik secara finansial, militer maupun non-militer, selama penyerangan Rusia terhadap Ukraina terus berlanjut. Dan Belanda bekerjasama erat dengan semua sekutu untuk memastikan bahwa Zelensky dan pasukannya dapat melanjutkan pertempuran. Dan akhirnya ketika kesempatan damai telah dimungkinkan, hal tersebut akan menjadi kesempatan damai yang dapat diterima oleh rakyat Ukraina. Dan kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mendukung kesepakatan damai tersebut. Saya merasa beruntung dapat mengunjungi Warsawa pada minggu kedua masa jabatan saya dan melakukan persiapan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Tusk. Belanda bangga mendukung Polandia dalam melindungi sayap timur wilayah NATO dan Uni Eropa. Dan saya sangat terkesan atas apa yang telah Polandia lakukan selama beberapa tahun terakhir untuk benar-benar meningkatkan pertahanannya. Dan banyak juga yang bisa kita pelajari dari mereka. Dan Polandia memainkan peran penting di Uni Eropa dan di NATO. Dan saya sangat menyukai platform JS+ ini. Namun sayangnya adalah tidak dapat bergabung dengan kita di sini hari ini. Tapi semoga kita bisa bertemu dengannya di segera mungkin di sini. Sudah jelas perang dengan Iran dan peningkatan yang lebih besar di Timur Tengah merupakan ancaman bagi Ukraina, karena kita sedang menghabiskan begitu banyak uang untuk peralatan barat di Timur Tengah yang seharusnya lebih cocok untuk perlindungan Ukraina. Di sisi lain, seperti yang Anda lihat bahwa selama 4 tahun terakhir, militer Ukraina telah menjadi salah satu militer yang paling canggih di dunia, dengan banyak pengetahuan misalnya seperti drone pertahanan. Jadi kita semua dapat bekerjasama dengan Ukraina untuk memastikan bahwa produksi drone tersebut dapat ditingkatkan dan dikerahkan baik di Timur Tengah maupun Ukraina. Dan jelas kita juga mencoba mengumpulkan sumber daya untuk melakukan lebih banyak pengiriman Ukraina untuk tahun ini. Mereka selamat dari musim dingin yang sangat ekstrim, tetapi kita harus memastikan bahwa mereka juga dapat bertahan di musim dingin berikutnya. Saya pikir semua negara harus melakukan beberapa hal. Memastikan kita melakukan semua sanksi yang ada, bukannya melanggaran hukuman terhadap Federasi Rusia, karena sanksi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi mereka. Kita harus memastikan bahwa sanksinya harus terus berlanjut. Armada bayangan adalah cara bagi mereka untuk menghindari sanksi. Maka kalau Anda bersama dengan negara lain menetapkan langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa kita dapat melakukan tindakan dalam armada bayangan ini. Sulit untuk membagi undang-undang dengan undang-undang yang ada saat ini. Sementara banyak hal yang dapat kita lakukan. Jadi kami bekerja erat dengan Britania Raya, Belgia, Prancis, serta yang lainnya. Jadi saya berharap dalam beberapa minggu dan bulan ke depan akan ada lebih banyak tindakan terhadap armada bayangan Rusia. Perang di Timur Tengah telah memberikan dampak pada seluruh dunia. Jadi perdamaian masalah yang cepat akan menguntungkan kita semua. Jadi kami menyerukan kepada bangsa Iran untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan ini. Sekarang kita bersama Prancis
melindungi Siprus dan militernya bagian timur, dan kami akan memperlihatkan misi lainnya di Selat Hormuz, tetapi hanya setelah permukaan berhenti dengan mandat internasional yang jelas dan dengan satu tujuan, membuka Selat Hormuz untuk perdagangan internasional, bukan hanya untuk Eropa saja, tetapi juga untuk negara-negara bagian selatan. Terima kasih banyak.